Indonesia mengirim 3 wakil berlaga di ronde 8 UCI BMX Supercross World Cup 2021 yang digelar di Sakarya, Turki akhir pekan kemarin. Dari 3 rider, Amelia Nursifa sanggup catatkan sejarah bagi Indonesia. Siva unjuk gigi di semifinal dengan catatan waktu 40,425 detik dan menempati urutan 3. Sayang di final Siva gagal meneruskan tren positifnya. Dara 19 tahun ini mencatat waktu 40,648 detik. Hasil ini membawa Siva berada di peringkat 6. Ini pertama kalinya rider Indonesia tampil di final Piala Dunia BMX. PBIC pun siap terus mengorbitkan Siva untuk tampil di level internasional. Apalagi di usianya ini, Siva menunjukkan bakat yang luar biasa dan mampu bersaing dengan rider di atas usianya. Timnas basket putra Indonesia akan segera bertolak menuju Amerika Serikat, tepatnya kota Las Vegas. Mereka akan melaksanakan training camp mulai 8 hingga 22 November. TC ini bertujuan untuk mematangkan tim sebelum berlaga di FIBA Qualifiers menghadapi Lebanon pada 26 dan 29 November. Ada 10 pemain yang akan bertolak dari Jakarta pada 6 November. Khusus untuk pemain yang berlaga di Liga Jepang, Brandon Jawato akan bergabung usai timnya melesaikan laga terakhir pada 15 November. Sementara itu, PP Perbasi dengan berbagai pertimbangan akhirnya memilih Lester Prosper untuk mengisi slot pemain naturalisasi. Lester akan langsung bergabung dengan tim pada 7 November. Selama TC, tim tidak hanya menjalani latihan saja. Tim juga akan melakoni 4 laga uji tanding melawan tim lokal berkualitas di atas Indonesia. Adapun untuk melawan Lebanon, Indonesia menargetkan mencuri 1 kemenangan. Namun kembali lagi kita akan berusaha semaksimalnya. Dan kami percaya sih untuk di grup ini setidaknya kami bisa meraih kemenangan kalaupun tidak melawan Lebanon maupun melawan negara yang lain. Mengikuti FIBA Qualifiers adalah salah satu upaya Indonesia untuk bisa berlaga di Piala Dunia FIBA 2023. Sementara satu jalur lain yang tersedia dengan menempati peringkat 8 pada Piala Asia FIBA 2022. Kejurnas Angkat Besi 2021 remaja dan junior siap digelar di Kabupaten Bogor. Kejurnas akan berlangsung pada 19 hingga 25 November 2021. Pelaksananya sesuai protokol kesehatan ketat sesuai pantauan Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor. Lifter, pelatih, dan ofisial dibatasi maksimal 7 hingga 8 orang per provinsi. Terdapat 14 kelas remaja dan junior yang dipertandingkan. Bidang Pembinaan dan Prestasi PB Papsi Hadi Wiharja menyatakan lifter pelatnas tidak akan turut serta. Hadi juga tak menampik jika ada lifter yang melewati total angkatan lifter pelatnas dapat melalui beberapa tahapan lolos ke pelatnas angkat besi di Jakarta. Tiap daerah sentra sekarang baru 14, musuhnya kan 26. Nah 14 itu kita bikin kegiatan, siapa yang juara, nah mulai itu kita. Siapa yang the best, dapat uang pembinaan, ada 3 sentra, misalnya sentra se-Jawa, sentra Sumatera. Masing-masing udah dapat pembinaan, dapat the best-nya. Kita adu lagi. Yang the best itu peluangnya pasti lebih besar masuk pelatnas. Selain ajang PON 20 Papua 2021, Kejurnas ini merupakan single event pertama cabang olahraga angkat besi selama pandemi COVID-19. PB Papsi berharap Kejurnas menjadi jenjang awal tahap pembinaan dan regenerasi lifter di seluruh provinsi. Peresmian ini dilakukan Menpora Zainuddin Amali di Makassar Rabu lalu saat membuka sekaligus memberikan pengarahan program terintegrasi mencari dan melatih atlet. Nantinya atlet akan diikut sertakan dalam ajang-ajang olahraga internasional. Prestasi itu harus diciptakan, bukan ditemukan, tapi diciptakan di pabrik bahasa sederhananya. Dengan demikian maka mudah-mudahan dengan target-target yang kita canangkan, kita bisa menuju panggung dunia. Peresmian ini sekaligus menjadi sarana sosialisasi Perpres 86 tentang olahraga nasional. Wilayah yang masuk dalam Debon akan menjadi sentra desain dan pengembangan talenta atlet. Sulsel dipilih karena dinilai merupakan salah satu sentra penghasil atlet berbakat di tanah air.